Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi Fauzi Sundayana dari kelas IF 4608. Kali ini saya akan membahas soal tugas kalkulus CLO2. Langsung saja, soal nomor 1A. Periksa kekonvergenan barisan n kuadrat plus e pangkat n per n faktorial. Nah, sebelumnya barisan ini bisa kita pecah menjadi n kuadrat plus n faktorial ditambah e pangkat min n per n faktorial. Nah, e pangkat min n per n faktorial juga bisa ditulis seperti ini. N kuadrat per n faktorial ditambah 1 per e pangkat n dikali n faktorial. Nah, untuk mengecek kekonvergenan barisan, kita perlu menggunakan limit an dengan n menuju tak hingga. Maka limit n menuju tak hingga dari an-nya itu barisan tersebut, yaitu ini, berarti n kuadrat per n faktorial ditambah limit n menuju tak hingga dari 1 per e pangkat n dikali n faktorial. Nah, untuk yang ini kita pecah lagi menjadi limit n menuju tak hingga dari n kuadrat per n dikali n min 1 dikali n min 2 faktorial ditambah untuk yang ini kita bisa langsung substitusikan n nya dengan tak hingga, maka e pangkat tak hingga itu tak hingga dan n faktorial ini tak hingga dikali tak hingga itu tak hingga, maka 1 dibagi tak hingga itu hasilnya 0, maka dapat ditulis 0. Lalu kita mengerjakan yang n kuadrat per n dikali n min 1 dikali n min 2 faktorial. N itu dikalikan dengan n min 1 nya, maka bisa kita tuliskan limit n menuju tak hingga dari n kuadrat per n kuadrat min n dikalikan dengan n min 2 faktorial. Nah, ini juga bisa dipecah menjadi n kuadrat per n kuadrat min n dikali dengan 1 per n min 2 difaktorialkan. Di sininya limit n menuju tak hingga. Nah, kita bisa keluarkan n kuadratnya, yaitu n kuadrat per n kuadrat 1 min 1 per n. Ini limit n menuju tak hingga. Nah, dikali dengan 1 per n min 2 faktorial. Nah, karena ini sama-sama n kuadrat, maka bisa kita coret atau saya hapus saja. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita masukkan n-nya tak hingga, maka akan didapat 1 per 1 min 1 per tak hingga dikali dengan 1 per tak hingga. Nah, di sini 1 per tak hingganya itu adalah 0, maka 1 per 1 dikurangi 0 itu 1, 1 dibagi 1 dikalikan dengan yang ini menjadi 0, maka hasilnya 0. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa barisan an konvergen ke 0. Oke, lanjut nomor 1B. Nah, di sini periksa kekonvergenan deret ini. Deret ini juga bisa kita pecah menjadi sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari n kuadrat per n faktorial ditambah dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari 2 pangkat n per n faktorial. Nah, karena di deret tersebut ada faktorial dan ada pangkat n, maka kita harus menggunakan uji hasil bagi. Nah, maka kita perlu an
dan an plus 1. Agar kita selesaikan deretnya secara bersamaan, maka saya misalkan yang sebelah sini menjadi bn. Maka kita butuh bn plus 1. Nah, di sini an-nya itu n kuadrat per n faktorial. Dengan an plus 1-nya adalah n plus 1 kuadrat per n plus 1 faktorial. Nah, untuk bn-nya di sini 2 pangkat n per n faktorial. Bn plus 1-nya ke sini saja. Menjadi 2 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial. Atau bisa kita tuliskan 2 dikali 2 pangkat n per n plus 1 faktorial. Nah, setelah seperti ini kita akan menggunakan uji hasil bagi. Uji hasil bagi yaitu dengan cara kita akan mencari rho, yaitu limit n mendekati tak hingga dari an plus 1 per an. Nah, yang ini juga sama, rho-nya limit n menuju tak hingga dari bn plus 1 per bn. Sebentar. Nah, selanjutnya kita substitusi an plus 1 dan an-nya menggunakan yang sudah ditulis di atas. Maka bisa kita tuliskan limit n menuju tak hingga an-nya ini n plus 1. Sebelumnya n plus 1-nya bisa saya tuliskan sebagai n plus 1 dikali n plus 1 per n plus 1 faktorialnya bisa saya tuliskan sebagai n plus 1 dikali n faktorial. Karena ini dibagi an dan an itu merupakan sebuah pecahan, maka kita bisa kalikan dengan an tapi dibalik nilai an-nya. An-nya yang tadinya n kuadrat per n faktorial menjadi n faktorial per n kuadrat. Nah, jika kita lihat di sini ada sama-sama n faktorial, maka bisa kita coret atau saya hapus menjadi 1. Lalu ini ada n plus 1 dan n plus 1 juga bisa kita coret menjadi 1. Lalu sebentar, maaf tadi salah. Di sini n faktorial sudah benar. Sebentar. Maka limitnya itu menjadi n menuju tak hingga dari n plus 1 per n kuadrat. Maka bisa kita keluarkan nilai n-nya, limit n menuju tak hingga dari n kuadratnya yang dikeluarkan, makanya menjadi 1 per n ditambah 1 per n kuadrat per n kuadrat. Nah, ini sudah sama-sama n kuadrat, maka bisa saya hapus menjadi 1. Nah, lalu kita bisa bereskan limit tersebut dengan cara substitusi n-nya tak hingga, maka didapat 1 dikali 1 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga kuadrat. Makanya menjadi 0 ditambah 0 dikali 1 menjadi 0 dan 0 dibagi 1 hasilnya 0. Maka deret ini konvergen ya, karena nilai rho-nya itu kurang dari 1. Nah, lalu kita akan bereskan apakah deret yang ini konvergen juga. Nah, langsung saja substitusi bn plus 1-nya dan bn-nya, maka akan didapat limit n menuju tak hingga dari bn plus 1-nya ini 2 dikali 2 pangkat n per n plus 1. N plus 1 faktorial bisa saya tuliskan sebagai n plus 1 dikali n faktorial. Nah,
dibagi dengan Bn. Nah, karena Bn ini merupakan sebuah pecahan, maka bisa kita tuliskan juga menjadi dikali Bn tetapi dibalik. Bn itu menjadi n faktorial per 2 pangkat n. Nah, karena ini sudah sama-sama n faktorial, maka bisa saya hapus jadi 1. Dan ini juga 2 pangkat n, bisa dihapus dengan ini. Ini menjadi 1. Menjadi 1. Nah, maka nilai limitnya itu menjadi limit n, sebentar, ini rho ya. Limit n menuju tak hingga dari ini 2 per n plus 1. Nah, jika kita substitusi nilai n-nya menjadi tak hingga, maka didapat 2 per tak hingga, yaitu 0. Maka rho-nya sama dengan 0. Karena 0 itu kurang dari 1, maka deret ini konvergen juga. Deret yang ini konvergen juga. Maka deret konvergen ditambah dengan deret konvergen, maka hasilnya akan menjadi deret konvergen. Nah, jadi kesimpulannya deret n sama dengan 0 sampai tak hingga dari n kuadrat plus 2 pangkat n per n faktorial ini konvergen. Nah, selanjutnya nomor 2. Tentukan selang kekonvergenan deret pangkat dari deret n sama dengan 0 sampai tak hingga dari x pangkat n per n pangkat 3. Nah, sebelumnya deret pangkat itu harus dicari menggunakan uji hasil bagi mutlak. Uji hasil bagi mutlak, dimana rho-nya adalah limit n menuju tak hingga dari an plus 1 per an. Nah, dimana an-nya itu ini ya, yang x pangkat n per n pangkat 3. Ini bisa kita tuliskan langsung. Sebentar, sebelumnya kita tulis dulu an sama dengan x pangkat n per n pangkat 3, dan an plus 1 adalah x pangkat n plus 1 per n plus 1 pangkat 3, sama dengan bisa saya tulis seperti ini, x pangkat n dikali x per n plus 1 pangkat 3. Nah, jika kita masukkan ke dalam rumusnya, maka akan didapat rho sama dengan limit n menuju tak hingga dari an plus 1 nya ini x pangkat n dikali x per n plus 1 pangkat 3. Nah, dibagi dengan an. Karena an ini pecahan, maka bisa saya tuliskan dikali tetapi an-nya dibalik menjadi n pangkat 3 per x pangkat n. Karena ini sama-sama x pangkat n, maka bisa kita hapus. Ini akan menjadi 1. Ini 1. Nah, lalu kita akan mendapatkan limit n menuju tak hingga dari x dikali n pangkat 3 per n plus 1 pangkat 3. Nah, sebelumnya karena x ini merupakan sebuah konstanta ya, tidak terikat dengan n, maka x-nya itu bisa keluar. Maka kita akan mendapatkan sama dengan nilai mutlak x dikalikan dengan limit n menuju tak hingga dari n pangkat 3 mutlak n pangkat 3 per n plus 1 pangkat 3. Nah, jika kita jabarkan penyebutnya, maka akan didapat di sini saja n plus 1 pangkat 3 itu akan menjadi n pangkat 3 ditambah 3n kuadrat ditambah 3n ditambah 1 ditambah 1. Nah, maka bisa kita tuliskan menjadi nilai mutlak x dikali limit n menuju tak hingga dari mutlak n pangkat 3 per n pangkat 3 ditambah 3n kuadrat ditambah 3n ditambah 1. Nah, jika kita lihat
limit tersebut n-nya menuju tak hingga dengan pangkat tertinggi dari n pembilangnya itu 3 dan pangkat tertinggi dari n penyebutnya itu 3. Jika pangkat tertingginya sudah sama, maka kita tinggal membagi koefisiennya. Ini 1 dibagi 1. Maka akan didapatlah nilai rho-nya itu nilai mutlak X dikali dengan 1. Maka hasilnya adalah nilai mutlak X. Nah, kita sudah mendapatkan nilai rho-nya yaitu nilai mutlak dari X. Sedangkan yang ditanyakan pada soal itu adalah menentukan selang kekonvergenan dari deretnya tersebut. Nah, agar deret tersebut konvergen, maka nilai rho-nya itu harus kurang dari 1. Nah, maka kita bisa tuliskan nilai mutlak X itu kurang dari 1. Nah, dengan menggunakan sifat nilai mutlak, maka bentuk tersebut bisa menjadi min 1 kurang dari X dan kurang dari 1. Nah, kita sudah menemukan selang kekonvergenannya, tetapi ini masih belum beres karena deret tersebut bisa jadi konvergen di min 1 atau tidak dan konvergen di 1 atau tidak. Maka kita harus uji ke dalam deret tersebut, di mana kita uji terhadap min 1 dulu. Uji X sama dengan min 1, maka deretnya akan berubah menjadi N sama dengan 0 dari tak hingga dari min 1 pangkat N per N pangkat 3. Nah, ini bisa saya tulis menjadi deretnya menjadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N dikalikan dengan 1 per N pangkat 3. Nah, jika kita lihat ini akan menjadi deret ganti tanda, di mana deret AN-nya itu 1 per N pangkat 3. Nah, jika kita menemukan deret ganti tanda, maka untuk mengecek apakah deret tersebut konvergen atau tidak, kita akan melakukan uji nilai mutlaknya dulu. Maka kita atau kita langsung menggunakan uji deret ganti tanda. Tetapi saya di sini akan membuktikannya dengan dengan uji mutlak. Maka akan menjadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari mutlak min 1 pangkat N dikalikan dengan 1 per N pangkat 3. Nah, sebenarnya ini lebih bagus menggunakan uji deret ganti tanda, tetapi saya akan memakai cara ini. Maka bisa kita tuliskan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga, karena nilai mutlak maka semua semua hasil penjumlahannya ini bakal positif suku-sukunya, sehingga min 1 pangkat N bisa kita hilangkan, maka akan menjadi 1 per N pangkat 3. Nah, 1 per N pangkat 3 ini sudah menjadi deret hyperharmonik. Deret hyperharmonik, di mana deret hyperharmonik ini akan selalu positif jika misal 1 per N pangkat P positif, akan selalu konvergen saat P-nya itu lebih dari 1. Nah, karena ini pangkat N-nya itu 3, maka deret tersebut adalah konvergen. Maka sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari X pangkat N per N pangkat 3 konvergen saat X sama dengan min 1. Nah, selanjutnya kita akan menguji saat X-nya 1. Uji X sama dengan 1. Nah, dimana deretnya berubah menjadi N sama dengan 0 sampai tak hingga dari 1 per N pangkat 3. Nah, jika kita lihat, kita menemukan lagi deret hyperharmonik yang sama seperti tadi, maka nilai P-nya itu, yaitu pangkat penyebutnya itu lebih dari 1 ya, 3 lebih dari 1, maka deret tersebut langsung konvergen ya, di X-nya sama dengan 1. Deret N sama dengan 0 sampai tak hingga dari X pangkat N per N pangkat 3 konvergen saat X sama dengan 1. Oh iya, tadi kelupaan, saat deretnya ganti tanda, dia itu konvergen saat menggunakan uji mutlak, maka kita tidak perlu mencari uji ganti tandanya karena deret tersebut sudah
konvergen mutlak. Nah, dan juga saat X-nya 1, dia menjadi deret hiperharmonik dengan pangkat penyebutnya lebih dari 1, maka deret tersebut konvergen. Maka selang kekonvergenannya itu menjadi -1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Atau bisa dituliskan X di mana -1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. X merupakan elemen dari bilangan real. Atau bisa dituliskan juga menjadi kurung siku -1, 1 kurung siku tutup. Nah, maka selang kekonvergenannya itu ini ya, di antara -1 sampai 1 dengan -1 dan satunya itu inklusif atau termasuk bagian dari selang kekonvergenan. Ya, demikian video yang saya buat mengenai tugas CLO2 kalkulus ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Muhammad Hilmi Fauzi Sundayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.